Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kembali lagi di channel YouTube saya dari Romansa 69. Di video kali ini kita akan membahas ya fenomena banyaknya peternak burung lovebird yang gulung tikar, dikarenakan harga burung lovebird yang semakin hari semakin menurun gitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa harga burung lovebird semakin hari semakin menurun. Ditambah lagi ada beberapa oknum yang tidak henti-hentinya mendatangkan burung lovebird dari luar kota. Nah, akhirnya potensi ataupun hasil ternak lokal itu kurang dilirik gitu ya oleh pasar di kotanya sendiri, seperti itu. Nah, menanggapi hal tersebut gitu ya, makanya sering saya sampaikan kepada rekan-rekan yang kita bertukar pikiran, kita diskusi gitu ya, untuk ternak burung lovebird ini ya mulai atau diawali dengan hobi gitu ya. Karena kalau kita awali dengan hobi, meskipun berhasil menghasilkan materi ataupun keuntungan berupa uang gitu ya, dan meskipun tidak, itu bukan menjadi ukuran gitu ya, tapi ada keuntungan lain yang dilihat. Misalkan memang di situ untuk mengisi waktu senggang gitu ya, atau memang menjalankan hobi. Ketika melihat burung lovebird menjadi terhibur hatinya gitu ya, mendengar kicaunya menjadi seru gitu ya, karena mungkin dia suka keramaian seperti itu dan lain sebagainya. Nah, namun apabila peternak lovebird itu dikarenakan ingin mencari keuntungan ataupun materi, ya seperti yang sudah terjadi gitu ya, maksudnya tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi peternak-peternak yang akan gulung tikar. Nah, ada sisi positif dan negatifnya tentu saja gitu ya. Sisi positifnya yaitu untuk sesama peternak burung lovebird ya, tidak dapat dipungkiri, atau sebelumnya mungkin ada yang kurang berkenan ya, mohon maaf. Keuntungannya adalah daya saing produksi burung lovebird di lokal itu akan tidak banyak gitu ya. Ketika hasil produksi di lokal tidak banyak, maka hukum ekonomi berlaku gitu ya. Sedikit barang gitu ya, tapi kebutuhan atau permintaan dari burung lovebird itu banyak, maka harga burung lovebird bisa stabil gitu, atau harganya bisa lebih mahal gitu ya dari biasanya, seperti itu. Namun dengan adanya yang gulung tikar ini ya, kemungkinan besok-besok akan berkurang gitu ya untuk rekan-rekan yang akan membicarakan burung lovebird, semakin berkurang gitu. Yang sebelumnya ada banyak peternak sehingga sharingnya luas gitu ya, namun dengan banyaknya orang gulung tikar sehingga sedikit untuk lingkup pembahasan burung lovebird, seperti itu. Ya, itu untung dan ruginya ya dari sisi adanya teman-teman yang gulung tikar. Di sisi lain gitu ya, ada oknum-oknum yang masih terus mendatangkan burung lovebird dari luar kota. Nah, ini juga kita tidak bisa tidak bisa menghalangi gitu ya, tidak bisa mencegah, dan tidak perlu gitu ya, karena memang disitulah piring nasinya mereka gitu ya. Ya, kita harapannya sih kita coba cari jalan tengahnya gitu ya, lebih kepada solusi sih dibandingkan harus mempermasalahkan gitu ya.
Intinya gini, kalau memang ambil barang dari luar kota gitu, sebaiknya tidak diposting di media sosial gitu ya. Kenapa ya? Karena media sosial berilah untuk peternak-peternak yang memang dari lokal gitu, untuk memasarkan hasil produksinya melalui media sosial, terutama grup-grup di Facebook gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memang mendatangkan barang dari luar kota yang sudah punya kita sebut saja kios gitu ya, ya sudah gitu ya, memasarkan melalui kios dan tidak perlu menyebutkan harganya di media sosial. Karena apa? Ketika ada pemula atau penggemar burung lovebird yang baru, mereka mengetahui harga burung lovebird pasarannya itu di bawah standar gitu ya, karena barangnya dari luar kota, maka itu bisa jadi patokan untuk harga-harga burung lovebird yang produksi lokal seperti itu. Padahal produksi lokal semestinya ya mendapat tempat yang bisa lebih dihargai seperti itu, karena peternak-peternak lokal ini yang masih ada, yang masih bertahan itu selalu memutar biaya pakan, menutupi biaya produksi lah ibaratnya itu, dengan hasil dari penjualan burung lovebird itu sendiri gitu ya. Terkadang juga nombok gitu ya, yaitu makanya sebisa mungkin kita coba sama-sama untuk mencari jalan tengahnya gitu ya, mencarikan solusi. Tidak harus gontok-gontokan, monggo, karena di situ piring nasinya sampean, dan mohon untuk sama-sama dimengerti gitu ya, untuk media sosial itu atau wadahnya untuk peternak-peternak lokal mengeksplor hasil produksinya seperti itu. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Apabila konten saya ini bermanfaat ya, silakan di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.